Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya. Pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2024 yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Topik memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus bersedih melihat kota Athena ternyata penuh dengan patung-patung berhala. Hal ini memotivasi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, golongan Stoa dan Epikurus serta orang-orang yang setiap hari dijumpainya di pasar. Perjumpaannya ini membuahkan kesempatan bagi Paulus untuk berbicara di depan sidang terbuka Areopagus. Peluang emas ini dipakai Paulus untuk menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta yang juga Tuhan atas ciptaannya, serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar mereka mencari Allah serta mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan Allah yang tidak jauh dari mereka. Kemudian masalah muncul ketika dalam penutup khotbahnya, di mana Paulus mendorong mereka bertobat dengan tidak memperlakukan Allah seperti berhala sebelum penghakiman Allah diberlakukan atas mereka. Kaum terpelajar Yunani yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati langsung bereaksi menolak Paulus. Namun ada juga yang percaya kepada pemberitaannya, termasuk salah seorang anggota Areopagus. Dari nats renungan ini, pelajaran bagi kita adalah pertama, kita harus memiliki kepekaan seperti Paulus untuk melihat setiap peluang sebagai kesempatan berharga untuk memberitakan Injil. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian dan belas kasihan melihat begitu banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Kedua, kita belajar dari konsistensi Paulus memberitakan Injil bahwa kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan intisari Injil. Karena itu, mari gunakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk mengabarkan Injil sebagai kabar baik dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memampukan kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.